waktu ibu tidak perlu baca salawat. Ibu kalau rakaat kedua sampai apa bacaannya sebelum berdiri? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah langsung berdiri. Enggak usah baca salawat, karena salawat itu hanya dibaca di rakaat terakhir. Itu namanya rakaat terakhir itu namanya tasyahud akhir itu namanya. Dan itu membaca salawatnya wajib mulutnya qomat kamil. Kalau tidak qomat kamil itu tidak sah salat. Karena salawat itu hukumnya rukun. Ya. Jadi selama ini Bu, kalau maaf Bu ya, kalau Ibu lebih senang membaca sesuatu dalam hati Bu, oke, nggak masalah walaupun makruh. Tapi yang keempat wajib dilafazkan. Yang terakhir adalah salam, mengucapkan salam. Ya, salam. Ya, salam. Ini assalamualaikum itu mengucapkan walaupun itu berjamaah. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dengar. Biasa. Ibu pun wajib mengucapkan kalimat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu sunnahnya sampai warahmatullahi. Tidak pakai wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu wajib dilafazkan. Pak, kalau kita makmum terus imamnya assalamualaikum warahmatullahi kan baca al-fatihahnya nggak qomat kamil, nggak sah sholatnya. Ibu pernah nggak lihat ada orang sepuh dari mulai takbir sampai salam mulutnya bingung aja? Iya benar. Ada nggak begitu? Pernah nggak? Itu jelas tidak sah sholatnya. Ya memang dia baca lagi. Iya, tapi khususnya suka beda. Beda ya. Makanya Bu, kalau ibu bacaan doa itu wajah ibu dalam hati masih boleh. Ya, hukumnya makruh ya. Bu semua bacaan terbaik dilafazkan semua bacaan Bu. Karena kalau nggak dilafazkan hukumnya makruh. Tapi yang empat hukumnya wajib. Apa yang tadi pertama Bu? Mengucapkan lafaz takbiratul ihram Allahu akbar itu wajib. Yang kedua baca al-Fatihah. Alhamdulillah. Kebaca itu. Ustaz, bagaimana kalau kita bermakmum? Ibu sholat maghrib, sholat isya itu kan rakaat pertama, kedua kan imam dibaca al-Fatihah keras kan? Nama sholat jarku. Ibu boleh menyimak saja. Begitu imam baca al-Fatihah, ibu simak saja, dengarkan. Begitu imam baca surat, ibu boleh baca al-Fatihah, ibu boleh dengar. Ya. Selama imam baca al-Fatihahnya terdengar, jahar kan? Ya Bu. Tapi kan rakaat ketiga keempat imam baca al-Fatihah keras pelan. Maka ketika imam baca al-Fatihah pelan, maka ibu pun wajib membaca al-Fatihah dan wajib qomat kamil mulutnya. kalau kita belum selesai al-Fatihah tapi Imam sudah ruku, ikut imam saja. Itu saja. Jadi Bu, kalau ada orang baca al-Fatihah video mana geraknya untuk nggak tengok lagi mobil ya. Jadi ibu baca al-Fatihah mulut harus qomat kamil. Ustaz, kalau pas saya ikut berjamaah, al-Fatihahnya udah selesai di rakaat pertama. Terus pas saya masuk, al-Fatihahnya udah beres itu. Gak masalah. Jadi saya ikut al-Fatihah. Gak masalah Bu, karena ibu sudah diwakili imam. Bu, kalau ibu masbuk dengan imam ibu ya. Selama ibu masih bisa ikut ruku bersama imam, ibu sudah dapat satu rakaat. Jadi imam sedang ruku nih, ibu sedang ruku kan? Terus ibu ikut, ibu takbir ihram Allahu akbar, langsung ibu ikut ruku bersama imam Bu, ibu sudah sempurna satu rakaat. Tapi kalau ibu ikut imamnya, imam sudah tidak ruku, maka ibu tidak dapat satu rakaat. Misalkan ibu ikut imam pas sujud ya Bu ya, tapi ibu langsung ibu sujud kan? Tapi ibu tidak hitung satu rakaat. Dihitung satu rakaat itu kalau ibu sempat ikut ruku bersama imam. Ustaz, bagaimana kalau saya pas ruku imam pas tidak berselisih? Ibu pas Allah pas ruku imam ternyata sudah sami Allah, berarti ibu tidak ikut ruku bersama imam. Ya, selama ibu tidak sempat ikut ruku bersama imam, itu berarti belum dapat satu rakaat. Dihitung satu rakaat itu saat masbuk ketika ibu sempat ikut ruku bersama imam. Ya Bu ya, dipahami Bu ya? Baik Bu, ini al-Fatihah ya.
Jangan ketinggalan poinnya mah. Bu, saya banyak perhatikan orang kalau sholat mulutnya diam aja. Banyak banget. Itu tidak sah Oh. Terus saya sama juga dia Ustaz. mulutnya. Al-Fatihah juga diam. Nah, mulai lagi asar kumat kamit ya. Tapi jangan Al-Fatihah masih mungkin lah gitu ya. Jadi pokoknya walaupun kita Warahmatullah langsung batal, nggak masalah. Yang penting ibu sempurna salam ke kanan. Jadi bu, yang wajib dilafazkan itu adalah salam ke kanan. Adapun salam ke kiri hukumnya sunnah. Ini bu, itu ya bu ya. Jadi ini bu 4 bacaan yang wajib dilafazkan. Siapa yang tidak melafazkan satu di antara 4 ini, maka sholatnya tidak sah. Namanya juga rukun. Ya. Pak Ustadz, kalau niatan itu saya pernah tanya sama seseorang, misalnya kalau maghrib, usoli fardu maghribi gitu kan. Nah ada orang yang nggak usoli lagi langsung Allahu Akbar tuh gimana? Yang benar yang mana Pak Ustadz? Ya, kasih Pak. Niat itu rukun hati. Jadi yang penting hati kita sudah niat mau sholat. Maghrib misalnya Pak. Kalau saya dalam hati nih, saya niat sholat maghrib, udah selesai. Gak usah bilang 3 rakaat. Toh semua orang nggak tahu yang namanya sholat maghrib nggak mungkin 4 rakaat kan. Ibu misalkan bapak ibu ke masjid pas sholatnya, dalam hati saya niat sholat maghrib, udah selesai. Itu sudah niat. Yang nggak boleh adalah nggak niat. Oh. Berarti ibu kalau tidak niat meninggalkan rukun. berarti dia nggak niat Oh, rukun hati. Nggak harus. Tadi niatnya kali dalam hati Pak. Kan ini dalam hati ya kan? Dalam hati. Iya. Rukun Yang hati. komat kamit itu cuma Yang 4. Ada niatnya nggak juga rukun hati. Ya. Jadi bu, jadi kalaupun ibu niatnya tidak dilafazkan, tidak baca usul di fardo, usul di sunnah, itu tetap sah sholat kita selama hati kita sudah berniat. Ya, selama kita sudah berniat, gitu ya. Jadi ini yang diucapkan itu cuma ini aja Pak. Oke Bapak Ibu ya, saya sering melihat banyak orang kesalahan di sini nih. Di rukun bacaan. Banyak sekali bukan orang yang tidak mau komat kamit, malas. Ya. Apa? Kalau saya bukan enak soal nggak baca ke komat kamit enak bukan saya. Tapi ada orang tuh yang lebih nikmat diam. Tadi yang Al-Fatihah belum selesai ikut imam aja Pak Ustadz ya. Saya kira komat-komatnya Semua lambat gitu. bacaan ini, kalau ibu bapak belum selesai baca ini tapi imam sudah ganti gerakan, ikut imam saja. Jangan maksain diri. Jangan maksain diri ya. Kecuali sholat sendirian harus dibaca sampai selesai. Ya. Al-Fatihah iya karena kedua iya karena stain Allahu Akbar nggak boleh. Harus semua dibaca sampai waladhdallin. Adapun bilang amin, itu sunnah. Ya. Jadi sunnah jago kalau ibu baca Al-Fatihah ditutup dengan baca amin. Ya. Kenapa bu? Karena kata Nabi mudah-mudahan ketika kamu mengatakan kalimat lafaz amin, malaikat pun bilang amin bu. Jika aminmu dengan aminnya malaikat berbarengan, maka doa-doamu pasti dikabulkan. Ya, maka ibu sunnah kalau ibu baca Al-Fatihah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau baca Al-Fatihah sunnahnya ditutup dengan lafaz amin. Ya, gitu ya. Baik ini ibu ya, kalau ibu sholat berjamaah bu, kalau ibu ketinggalan satu gerakan imam bu, ibu masih dapat pahala berjamaah. Yang menjadi batal pahala berjamaahnya, ibu sholat berjamaah tapi dihitung sholat sendirian. Ibu kan kalau sholat berjamaah kan dapat pahala 27 derajat kan. Kalau sendiri kan cuma 1 derajat kan dia. Ini ada masalah, ini problemnya. Ada orang yang sholat berjamaah dengan imam, tapi 5 tahun itu sholat sendirian. Sholat sendirian, walaupun imam berjamaah. Satu, ya sebabnya kenapa bu? Satu, dia ketinggalan 2 gerakan imam. Contoh, kalau imam sudah ruku, ibu nggak masalah belum ruku. Berarti ibu ketinggalan 1 gerakan. Tapi kalau imam sudah i'tidal, ibu belum ruku, ibu ketinggalan 2 gerakan. Dipahami? Contoh gini bu ya bu, ibu sudah Allahu Akbar, imam ruku kan? Ibu karena ngejar Al-Fatihah belum selesai. Belum selesai ngejar ternyata ibu Al-Fatihah juga belum selesai, keburu imam sudah keburu
Tidak, berarti itu ketinggalan dua gerakan. Ketinggalan gerakan ruku, ketinggalan gerakan ini tidak. Itu namanya Bu ketinggalan dua gerakan. Makanya Bu supaya ibu jangan ketinggalan dua gerakan Bu, begitu imam sudah ganti gerakan, wow, ibu belum selesai baca ikut. Ikut Bu, ikut Bu. Yang penting tadi takbir. Takbir. Yang penting takbir. Enggak, kalau udah dari awal barengan, tapi kita Dipaksain. Al-Fatihahnya Gitu loh. Contoh ibu sujud nih, sujud. Subhana rabbil ini ibu misalkan baca subhana rabbil a'la 3 kali kan. Ibu belum baru baca sekali, ibu sudah iktidal kan, sudah dulu kan. Ibu nggak masalah selesaikan 3 bacaan. Yang penting syaratnya imam jangan keburu sujud lagi. Kalau imam keburu sujud lagi, itu namanya ibu ketinggalan 2 gerakan. Kalau ketinggalan 2 gerakan, ibu sudah tidak dapat sholat pahala jamaah. Dipahami Bu? Maka ibu jangan terlalu lama jedanya dengan imam. Imam sudah tahiyat akhir, sholat benar enggak Bu? Imam sudah tahiyat akhir, ada orang masuk sujud apa kan? Iya benar. Karena dia merokok itu tidak bagus. Itu namanya tidak taat sama imam. Imam sudah assalamualaikum Bu, yang masuk itu kumat kami. Enggak assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sudah ini masuk. Baca terus baru dia setelah itu Bu 30 detik kemudian assalamualaikum. Itu tidak sunnah. Pokoknya Bu imam sudah salam, ibu selesai salam, ikuti saya. Walaupun belum bisa ikut aja. Ikut imam. Al imamu yutammu bih. Imam itu untuk diikuti. Untuk ditiru Bu ya. Jadi jangan ibu mentang-mentang pengen lebih khusyuk. Ya ini banget. Padahal imam sudah iktidal, imam sudah sendiri masa. Makanya Bu, kalau ibu mendapati imam, kemudian ibu tidak bisa sempurna gerakan, ibu belum sempurna gerakan ruku, ya sudah iktidal. Ibu nggak sempat baca nggak apa-apa, tapi yang penting sempat sempurna gerakan. Ibu belum keluar begini, dia sudah tidak Bu. Lain kali nggak usah sholat lagi sama dia, karena dia nggak sah sholatnya. Ya, gitu Bu. Jadi Bu ikut imam itu yang penting ibu sempat sempurna gerakan. Kalau ibu gerakan saja nggak sempurna, imam sudah ganti gerakan Bu, berarti itu imam terlalu cepat. Apalagi Bu imamnya anak muda, gerakan cepat, makmumnya ini, aduh gerakan. Ini Pak Ustadz, kan Pak Ustadz bilang katanya kalau misalnya dalam satu ruangan itu kalau ada 2. Saya support. Ibu saya di situ taruh depan sedikit nih. Nah, jadi kalau orang lewat Bu harus depan air itu. Kalau dia lihat di sini Bu, itu yang pertama Bu itu dosa besar kalau orang sholat. Iya, harus nunggu Dosa besar. 40 hari. Kata tadi mending nunggu 40 tahun daripada semua orang ya. Nah, jadi Ibu ada 3 perkara yang lewat depan kita Bu, sholat kita batal. Maka nanti Ibu. Kalau 2 dan 3 jarang, tapi yang pertama Ibu, kalau Ibu sedang sholat dilewati oleh perempuan yang sudah haid. Misalkan Ibu lagi sholat, ternyata anak gadis Ibu yang sudah haid lewat depan kita Bu, batal sholat kita. Maka Ibu cegah buru-buru. Cegah buru-buru Bu ya. Ibu misalkan suami lagi sholat, Bu, Ibu lewat depan suami Bu, antara suami dan tempat suaminya Bu, itu tidak sah sholat suami, batal. Karena Ibu kan sudah haid ya, udah balik aja belum ya? Gitu ya. Ibu jangan pernah ibu-ibu yang sudah haid ini melewati orang yang sholat. Karena Bu, selain yang melewatinya dosa, yang dilewatinya tidak batal sholat, harus sholat dari awal. Kecuali ibu boleh melewati orang yang sholat antara dia dan tempat sujud, boleh Bu, kalau yang sholatnya bisa langsung hadap Ka'bah di Mekah. Iya, karena Bu, kenapa Bu boleh? Karena yang sholatnya bisa langsung melihat Ka'bah. Jadi kalau ibu ada orang sholat depan Ka'bah, ya ibu mulai lewat aja, nggak apa-apa. Karena itu tidak dosa melewati orang yang sholat ketika yang sholatnya langsung bisa melihat Ka'bah. Tapi kan kalau di sini kan nggak bisa lihat Ka'bah kan? Ya, cuma bisa lihat kan? Gitu. Ka'bahnya di sajadah. Nah gitu ya. Yang pertama Bu. Yang kedua Bu, ibu batal sholatnya
kalau dilewati oleh, mohon maaf, anjing berwarna hitam mulus. Anjing. Ibu lagi suatu tiba-tiba ibu ada anjing lewat ya. Ternyata anjingnya warna hitam mulus, Bu. Batal sholat kita. Kalau hitam ada corak-corak. Enggak masalah. Oh, kenapa? Wow, aman. Ya tapi kan Bu Ibu nggak mungkin sholat di masjid. Enggak, itu Pak Ustadz, itu yang disentuh Siti tuh. Bukan hitam, coklat. Bukan hitam Bu, tuh. kalau zaman Nabi kan Bu, Nabi kan sering sholat di tempat terbuka kan. Jadi kan tiba ada anjing Bu, makanya kalau ada anjing hitam warna Nabi maju ke depan. Maju ke depan Bu, biar anjingnya ke belakang. Makanya Bu, kalau ibu lagi sholat, kalau ada binatang, kucing misalkan ya, kucing Bu ya, kan kucing Bu ya. Kalau ibu bisa maju ke depan, maju dulu ke depan Bu, supaya kucingnya melewati belakang kita. Begitu kucingnya Bu, ibu mundur lagi. Bu, supaya kucing tidak melewati kita. Kalau ibu bisa maju, tapi kalau nggak bisa Bu, karena kucing bolak balik kan repot juga Bu ya. Nah, itu juga Bu. Iya. Bukan nggak boleh. Ya, cuma anjing saja. Kalau anak kecil Pak Ustadz, yang 3 tahun. Iya, kalau bisa Bapak maju dulu ke depan kalau bisa. Enggak ya. Kalau lagi sholat berjamaah, kadang-kadang kan ada bapak-bapak bawa anak kecilnya yang usianya di bawah 5 tahun. Dia kan suka lari-lari tuh. Ada tuh belum kayak Enggak, anak kecil cowok kan suka lari-lari tuh. Bahkan kita kalau misalnya kalau di mall di mana kan suka naruh handphone di depan kita tuh. Kan kita takut keinjak. Tuh. Mas sebenarnya yang kacamata kalau saya Pak. Iya. Nah, iya betul. Itu gimana Pak Ustadz? Dibatalin atau dicegah? Bilang saja sama bapaknya, anak kecil yang belum ngerti tentang keutamaan menjaga saf, yang masih nggak bisa diatur, itu nggak boleh dibawa ke masjid. Dia boleh dibawa ke masjid kalau dia bisa diem. Tapi kalau anak yang masih muda, main itu yang dosa bapaknya. Ada yang jaga. Apa? Ada yang jaga juga. taraweh loh itu. Bapak tapi ibu ini Enggak, maksudnya kita kadang kalau tarawih kan mereka bawa ada yang jaga di rumah. di rumah saja sholatnya. Saya contoh gini Bu, saya kan laki-laki wajib di masjid. Saya punya anak umur 3 tahun. Istri saya nggak ada, dititip sama saya. Pas begitu zuhur, saya ke masjid bawa anak ini, tapi dia akan mengganggu yang lain Bu. Maka saya lebih baik sholat di rumah saja. Bapaknya yang ngalah gitu. Bapaknya yang ngalah. Jangan anak ini bawa, karena itu jadi dosa buat bapaknya kalau si anak itu jadi mandi, dosa bapaknya. Kalau anaknya cewek ini baru terjadi Pak Ustadz nih 2 hari yang lalu nih. Dia bawa anaknya cewek, disap cowok, tapi cewek kecil. Iya. Itu gimana? Mau cewek, mau cowok, mau laki, mau perempuan. Kalau anaknya belum mengerti tentang dilarang melewati orang sholat, maka tetap anaknya tidak bawa ke masjid. Orang tuanya yang ngalah ya. Orang tuanya mengalah. Saya pernah begitu dulu ibu ya. Anak saya Bu, yang laki-laki saya bawa ke masjid, ternyata dia masih udah saya batalkan, saya bawa pulang. Saya jadi sholat. Saya ambil, saya batalkan, saya pulang. Kenapa? Karena jadi dosa buat saya. Iya, nanti kamu, saya sebut namanya, sholat duduk ya, yang di. Udah ngomong, udah 3 tahun udah bisa ngomong kan. Begitu ke masjid, namanya anak kecil kan gampang kan. Udah saya ambil, baru pulang. Saya nanti ke depan nggak boleh ikut lagi ke masjid. Nanti setelah 5 tahun ke masjid dia bisa baru. Saya bawa anak saya ke masjid setelah 5 tahun. Karena 4 tahun itu masih orang ini. Nah kalau di rumah udah gitu nih. Gak masalah kalau di rumah masalah. Oh, kalau di rumah nggak Gak masalah. masalah. Kalau di masjid kan tempat umum. Iya, ada terganggu orang ya. Jadi jangan maksakan ingin sholat di masjid bawa anak, karena niatnya membelajar kan ya. Iya. Dia belajar nggak boleh. Belajarnya kan udah 5 tahun lah, udah ngerti ya Pak. Berarti kalau 5 tahun masih dari bapaknya belum ngajarin. Ya. Makanya ajar dulu. Nah kalau ke masjid Iya. nggak boleh lari, diam, nggak boleh. Saya itu bukan masjid selain betul. Namanya anak salah Afif ke masjid kan semua ikut kan. Boleh. 1, jangan lari, diam. Yang kedua, jangan berisik. Ya, begitu nanti dia lari berisik, 1 katanya pengen diam. Terus apa? Kadang nangis pada saat biasa itu sudah sholat id ya. Jadi anaknya tuh nangis terus supaya Itu kalau ada lagi itu imam dianjurkan dipercepat sholatnya. Jadi bu imam yang mempercepat sholatnya bu, jangan udah ada nangis mau panjang-panjang nggak boleh. panjang. Jadi imam percepat.
Rasulullah pernah sholat zuhur bu, rokaat pertama kan lama. Begitu ketika empat cepat bu, kata sahabat Nabi, kenapa rokaat ketika keempat cepat? Kamu dengar nggak tadi bakar yang nangis? Iya. Kenapa? Aku tidak ingin membuat orang tuanya jadi gelisah. Maka sama Nabi bercepat. Ibu juga begitu kalau sholat di rumah. Mentang sosok khusus anak nangis, ya bodoh amat kayak biar anaknya nggak bisa baca surat pendek. karena ibu supaya tidak gelisah. Ya wajib apa Gitu, ya. Lucunya suka masuk buku. Saya masih ingin lebih jelas lagi tentang yang misalnya kita lagi sholat. Nah, batasan ini terutama yang di mall tuh saya suka banyak dilemanya di situ. Nah, batas yang kita harus melewati, misalnya orang itu nggak nutupin pakai tas gitu ya. Nah, kita tuh lewatnya itu sudah sajadah gitu. Sajadah atau aja pakai saja seratus sajadah. Meskipun tidak dihalangi misalnya sama tas gitu. Iya. Itu boleh. Boleh Yang di belakang sajadahnya boleh. ya di depannya Iya, maksudnya. di depan sajadahnya boleh. Misalkan sajadah bu lebarnya sampai sini kan, panjang segini bu. Ibu sudah di sini sudah boleh. Oh, Sudah boleh. Oh, Ya nggak boleh ada ibu di sajadah dan di atas sajadah. Di depan sajadah sudah boleh. Karena batas dia dan itu adalah ujung sajadah. gitu. Sudah boleh. Kira itu harus ada penghalang. Sekarang kan orang-orang tuh suka tas sengaja. Idealnya begitu, tapi kan tidak semua orang ngerti. Iya kan sekarang mah karena takut hilang. Apa? Kalau mau takut hilang masih sebenarnya kan bagusnya. Tapi biasa orang depan di sini bukan tempat sujud. Kalau sujud nanti hilang juga dia ngambil. Kan kelihatan kan? Jadi intinya bu ya minimal ibu bawa aqua taruhnya depan ibu minuman gitu. Sebagai batas itu tempat sujudku. Itu tempat sujud. Jangan kamu jangan lewat sini loh gitu. Pelan depan situ boleh gitu. Makanya Nah, pas jangan di kiri. ini yang terbaik bu. Ini yang terbaik. Ibu duduk di telapak kaki kiri ini kan. Jadi tegak bu. Ya. Duduknya Gini bu, tegak. Kalau ibu nggak bisa begini, sakit bu. Ibu boleh kemparkan ini begini. Dua ya, dua dulu. Yang pertama begini, yang pertama begini. Duduk di telapak kaki kiri karena tegak ya. Kalau nggak sampai sakit bu, ibu boleh begini. Dilipat sini ya, dibuka. Nggak sanggup juga bu, luruskan di sini. gimana enak? Gimana? Yang penting ibu duduk di kaki Kiri. gitu bu ya. Yang kedua bu adalah ibu duduk di atas kedua tumit. Sakit tuh. Boleh begini. Oh, pas lagi. Iya. Boleh begini. Nah, yang dilarang bu, pokoknya ibu duduknya aja bu. Buat ibu tahiyat awal, tahiyat boleh begini. Saya bu kalau lagi capek bu, itu semua duduknya begini sampai salam saya begini. Yang tidak boleh adalah bu kata Nabi, ibu duduk di atas dua telapak kaki begini. Karena suka Ini dilarang. Ibu pilih salah satunya bu, gini ya, atau ibu begini. Dua-duanya gitu. Kalau ibu duduk di atas, kan ada suka gini kan bu? Iya. Ini dilarang sama Nabi. Itu namanya duduk di atas kedua telapak kaki. Dilarang. Kalau berdoa juga katanya nggak boleh gitu ya? Gimana? Nggak boleh duduk di dua kaki gitu. Iya, sama ya. Doa udah selesai. Kalau ngobrol bebas, kalau bebas. Yang nggak boleh di waktu sholat aja. Soalnya